Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Suryana dengan NIM 223454. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen semester 6, kelas RA 10 SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja dari pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-7. Video ini diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Selamat menyaksikan. Manajemen berasal dari kata to manage yang diartikan dengan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Secara umum, pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja adalah menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerja sama sifat berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah dan mendapatkan umpan balik. Tantangan manajemen kinerja. Tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajer maupun bekerja, dan mereka memiliki alasan masing-masing di mata manajer. Manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja di samping menjelaskan tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Sementara itu, di pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi. Manfaat manajemen kinerja adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan pekerja terampil agar tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, mendukung program perubahan budaya. Pengertian kepemimpinan dan kinerja. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks, di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi dan tugas atau objektif-objektif, dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Sistem dan proses manajemen kerja. Sistem dan proses manajemen kerja. Sistem manajemen kinerja adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan departemen sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem manajemen kinerja mencakup proses, alat, dan kebijakan yang dirancang untuk membantu organisasi memahami, mengukur, dan meningkatkan pencapaian tujuan individu, karyawan, sejak dan dengan tujuan keseluruhan organisasi. Strategi dan konsep kepemimpinan kinerja. Strategi manajemen kinerja. Strategi merujuk pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strategi generik strategi, strategi utama, grand strategi, dan strategi fungsional. Kepemimpinan kinerja merupakan pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian hasil dan peningkatan produktivitas melalui pengelolaan kinerja individu maupun organisasi secara efektif. Pendekatan sistem dalam manajemen. Yang pertama, organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang menerima input dari lingkungan dan menghasilkan output. Yang kedua, ada sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling bergantung, SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan di satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Yang keempat, sistem terbuka memerlukan umpan balik dari lingkungan untuk penyesuaian strategi.
Strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan. Yang ketiga, ada menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas kerja. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dua arah antara manajemen dan manajemen karyawan. Pentingnya sistem dalam manajemen kinerja. Satu yaitu sinkronasi tujuan antara individu dan organisasi. Yang kedua, produktivitas meningkat karena kerja terarah dan terukur. Yang ketiga, komunikasi efektif, umpan balik jelas dan berkelanjutan. Yang keempat, kepuasan karyawan melalui penghargaan dan keterlibatan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan data driven berdasarkan hasilnya. Perencanaan strategi dan manajemen strategi. Perencanaan strategi dan manajemen strategis merupakan dua pilar utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Kemajuan teknologi, perubahan regulasi, dinamika pasar, serta pergeseran pola konsumsi menjadi faktor-faktor yang terus mempengaruhi bagaimana organisasi merancang strategi mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam konteks ini. Model perencanaan strategis. Yang pertama ada model penyelarasan. Model penyelarasan strategi atau yang disebut SAM ini termasuk yang paling banyak digunakan. Model ini terdiri dari dua bagian, kesesuaian strategi dan interaksi fungsional. Yang kedua, model kartu skor berimbang. Balance Scores atau yang disebut BSC terdiri dari komunikasi yang jelas tentang apa yang sedang dicapai dan menyelaraskan pekerjaan dengan strategi keseluruhan dan memprioritaskan mengukur serta memantau kemajuan. Sistem dan proses manajemen kerja. Berdasarkan masalah atau tujuan, model berbasis isu juga disebut berbasis tujuan merupakan langkah berikutnya dari model perencanaan strategis dasar. Analisis PES terdiri dari identifikasi faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi bisnis. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja adalah menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan perbaikan dan prioritaskan tindakan. Tindak lanjut dalam pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja. Penetapan sasaran evaluasi kinerja yang tepat merupakan komponen penting yang menentukan arah dan fokus proses evaluasi. Sasaran evaluasi idealnya mengacu pada prinsip SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound untuk memastikan kejelasan dan ketercapaiannya. Rencana dan perbaikan dalam kinerja. Proses penyusunan rencana perbaikan kinerja memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya individu satu unit yang secara langsung terkait dengan kinerja yang akan diperbaiki. Pelibatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas rencana yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat komitmen dalam implementasinya. Manajemen kinerja, teknik strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang terus berkembang, organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya handal tetapi juga adaptif dan kompeten. Salah satu kunci utama dalam mewujudkan organisasi yang unggul dan produktif adalah melalui penerapan manajemen kinerja yang efektif, yang mencakup pemahaman mendalam terhadap kompetensi setiap individu. Pengembangan kompetensi karyawan, identifikasi kebutuhan kompetensi, menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan atau melalui evaluasi kinerja yang kompetensi karyawan untuk menentukan program yang sesuai. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, memberikan pelatihan melalui berbagai cara seperti pelatihan internal, eksternal, seminar, workshop, atau pengembangan mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.